أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di hari yang fitri ini, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita, dan setiap waktu semoga kita dalam keadaan yang baik. Sejujurnya, ya, seorang muslim ketika menghadapi Idul Fitri ini, ya, dihinggapi oleh dua perasaan yang berbeda. Di satu sisi mereka bergembira, ya, bergembira ria, bersenang, ya, wujud daripada syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah 30 hari berpuasa. Ya, setelah 30 hari kita melaksanakan ibadah puasa, menahan lapar dan dahaga dan perkara-perkara yang dapat membatalkan dan juga mengurangi pahala puasa. Kemudian kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah selama 30 hari ini, ya, dengan berbagai bentuk ketaatan, mengisi waktu-waktu pagi, siang, sore dan malam kita dengan ibadah-ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan wujud daripada itu adalah dengan kita bersyukur, dan syukur tersebut digambarkan dengan kegembiraan, ya, dengan kesenangan, ya, yang diucapkan oleh lisan, kemudian diaplikasikan di dalam dengan anggota tubuh kita, dengan kita bergembira ria, ya, dengan kita saling mengucapkan tahniah kepada saudara kita, ya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua perasaannya adalah tentu sedih, ya, karena bulan yang suci, bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu kedatangannya tidak terasa sudah berlalu, ya. Seperti dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, bila mengatakan kaifa la tajri lil mu'min ala firaqihi dumu' wa huwa la yadri hal baqiya fi umrihi lahu rujua. Bagaimana seorang mukmin tidak akan mengalirkan air mata, ya, ketika menghadapi hari yang fitri ini, ya, hari kembali kita berbuka. Wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak tahu apakah masih tersisa umurnya untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Jadi dua perasaan, yang pertama adalah bergembira, wujud daripada rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang kedua adalah bersedih. Ini adalah sesuatu yang lazim bagi seorang mukmin ketika menghadapi hari yang fitri ini. Dan yang perlu juga kita sampaikan adalah banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, agar ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan yang suci ini, yang telah berlalu, diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang tersisa di antara kita dengan bulan Ramadan. Karena para salaf dahulunya setelah selesai melaksanakan ibadah puasa 6 bulan ke depan, itu mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jelas Allah mengatakan dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah orang-orang yang bertakwa saja. Dan itu pertanyaannya, apakah kita sudah bertakwa? Apakah titel ketakwaan yang Allah janjikan di akhir ayat mewajibkan kita untuk berpuasa, kita sudah meraihnya? Kita tidak tahu. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang terakhir ketika turun ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika turun ayat ini, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang telah memberikan apa yang telah mereka berikan dengan perasaan takut.
Apakah mereka ini adalah orang-orang berzina, orang-orang yang mencuri, dan orang-orang minum khamar? Maka Nabi SAW membetulkan pemahaman Aisyah. Beliau mengatakan, la ya binti Siddiq. Tidak wahai anak perempuan daripada As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang yasum, dia berpuasa. Wa yatasaddaq, kemudian dia bersedekah. Wa yusalli, dan dia salat. Dan dia takut ibadah-ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini penting para pemirsa. Jangan kita terlalu pede dengan amalan kita akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai lisan kita mengatakan saya sudah beribadah 30 hari, salat tahajud, salat ini, salat itu, Allah pasti terima. Tidak ada. Karena itu bukan sifat seorang mukmin. Karena itulah tanda-tanda daripada kesombongan. Nah, di hari yang fitri ini, makanya salah satu daripada ucapan yang disunnahkan untuk kita sampaikan kepada saudara kita adalah taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Semoga Allah terima amalan kita. Karena tidak ada menjamin para pemirsa. Sehingga ketika kita punya perasaan seperti itu, takut amalan kita ditolak, ini merupakan amalan salaf dahulunya. Semakin memotivasi kita untuk banyak beribadah. Karena surga Allah Tabaraka wa Ta'ala perkara yang mahal. Tidak akan kita bisa raih dengan amalan kita yang sedikit. Ya, oleh karenanya, dengan kita merasa amalan kita dikhawatirkan untuk ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sedang kita hadirkan dalam hati kita, itu akan semakin memotivasi kita untuk giat beribadah kepada Allah. Tetapi kalau kita mengatakan akan diterima oleh Allah dan itu adalah pasti dan ini dan itu adalah pintu-pintu kesombongan yang telah dibuka oleh syaitan. Oleh karena itu, marilah kita isi hari-hari ini dengan hal-hal yang bermanfaat, bergembira ria tentu dengan koridor syar'i selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, untuk kita bisa melepaskan sedikit kelelahan kita ya dengan hal-hal yang mubah, terutama untuk kita bersilaturahmi kepada keluarga kita ya, dan juga kepada kerabat-kerabat kita yang lainnya. Sembari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah angkat wabah ini daripada kita, tentu dengan senantiasa berdoa, dan kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhir tausiah singkat ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan setiap tahun kita di dalam keadaan yang baik. Mungkin demikian tausiah singkat daripada saya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar walillahil hamd.